Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di duda duduk bareng Dana. Akno, bebaskan jerawatmu. Halo Troopers, ketemu lagi bareng gua Dana di acara gua Duda Duduk bareng Dana. Dan kalian tak pasti harap ini kok hari ini kok gua bertiga gitu ya sama cewek-cewek cantik ini ya kan. Lihat ada dua cewek cantik. Biasanya gua cuman satu teman ngobrol gue, dan kali ini episode yang spesial karena kali ini gue nggak bertiga doang loh. Jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dong, hai. Mana suaranya? Rame kan? Kalian pasti mau tahu kan? Hari ini gue mau ngobrolin apa? Dan kalau kalian udah lihat tadi di depan itu ada tema yang namanya Proud to be Different. Jadi untuk kalian nggak usah malu untuk jadi berbeda gitu ya. Dan apa sih hubungannya tema yang tadi dengan bintang tamu kita yang ada di sebelah gue ini? Jadi kalau kita punya hobi itu, biasanya kan kalau cewek-cewek ini kan hobinya misalnya apa sih? Sekarang mungkin TikTok. NANI? Omae wa mou shindeiru. Gitu ya, main medsos, terus jualan online, atau misalnya hobinya apa, fashion segala macam. Nah ini nih hobinya lumayan beda gitu, dan kayaknya jarang-jarang ya zaman sekarang ya. Lihat bajunya. Nah, kalau lihat bajunya udah tahu dong ya, hobinya pasti bukan masak. Walaupun hidup Chef Renata ya, lihat ya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dong. Nah, ini adalah jersey. Jadi mereka hobinya adalah bola atau futsal nih? Dua-duanya. Nah, jadi bola sama futsal ya. Jadi kalian bisa lihat cewek cantik begini aja seneng sama futsal sama bola. Oke, terus kita kenalan aja sama dua talent kita. Yang pertama boleh kenalin namanya siapa? Kakak? Halo, aku Natasha, umur aku 20, tahun ini 21. Nah. Natasha. Oke, yang kedua? Aku Aura, umur aku 19, tahun ini 20. Oke, ini Natasha, ini Aura. Natasha, Aura Natasha gitu ya. Aku mau tanya nih, jadi ini info-info dari kreatif kita nih gitu ya. Kalian kan suka bola sama futsal gitu kan. Sama sih sebenarnya, gue juga suka bola sama futsal gitu. Tapi kalau misalnya yang main kayak gini-gini ya, kayaknya main bola aja kali nggak usah syuting ya. Langsung gitu kayak kalau misalnya gue jadi kiper gitu ya, langsung kayak golin aku dong. Pasrah aja gitu ya. Nah, kenapa sih kalian punya hobi, atau ini sekedar hobi atau ikutan main? Ikutan main juga. Bisa main juga berarti? Bisa. Oke. Ya udah. Berarti mau tanya, kenapa pilih futsal? Kenapa nggak hobi yang lain? Siapa dulu nih? Salah satu boleh. Ya udah, tergantian. Aku dulu ya. Oke. Kalau aku itu awalnya dari SMA, karena ada ekskul kan, ekskul. Jadi kalau di SMA aku tuh wajib ikut ekskul gitu.
Nah, sedangkan aku mikir kalau basket tuh aku nggak suka dari SMP. Aku mau kayak cewek basket kan banyak, kayak aku mikir apa sih yang beda gitu. Badminton juga aku nggak terlalu suka. Terus pas kebetulan di sekolah aku tuh dulu katanya futsal ceweknya tuh lumayan berprestasi. Jadi udahlah aku coba aja futsal gitu. Terus jadi keterusan sampai sekarang. Udah sesimpel itu sih alasannya. Karena awalnya nggak ada ekskul yang lain. Iya, nggak ada ekskul yang aku mau. Aku pengen, yaudahlah coba aja futsal. Siapa tahu. Maksudnya kan jarang kan cewek futsal di zaman itu. Terus aku kayak, yaudahlah sama-sama aku belajar dari nol. Kalau basket kan kayaknya udah terlalu banyak gitu anak-anak cewek basket. Aku mikir, yaudah futsal aja coba. Kan dikit ceweknya gitu. Jadi aku mau coba sama-sama coba hal baru kan. Jadi udahlah futsal aja coba gitu. Kalau Aura gimana? Nggak tahu, aku nggak ada alasan, tapi mungkin emang jiwanya udah di situ. Tomboy. Jadi beda nih ya. Nah, aku dari SD suka main sama cowok kan, banyaknya teman-teman cowok, terus kan emang ya mainnya bola-bola terus, jadi udah bawa dari SD. Oke, jadi ini Suka sih. kalau Aura dari kecil sudah seneng main bola gitu ya. Jadi by the way, kalian kuliah atau sekolah? Kuliah. Kuliah semester? Aku 6. Beda Oke, setahun. 4, kamu 6 6. di kampus yang sama. Iya. Oke, Binus. di Binus. Oh iya, tulisannya ya, di Binus. Gak ada promo apa-apa. Gak ada promo ya guys. Kalau apa, kalau promo boleh kok nanti kontak. Dengan alasan kalian kan kayaknya sesimpel itu ya pilih futsal ya. Nah terus kalian kan ini kan ekskul ini berarti harusnya bisa main dong. Awalnya kalian bisa main atau enggak? Kalau aku enggak. Aku sama sekali bener-bener kayak belajar dari nol aja gitu. Aku passing aja nggak bisa. Kalau orang main futsal kan biasa passing kaki dalam. Aku pakai kaki luar gitu loh yang langsung tendang aja kayak orang mau nendang. Jadi benar-benar dari nol banget. Sepatu juga pakai sepatu sekolah, nggak punya sepatu apa-apa. Jadi benar-benar nol banget deh, awal banget gitu. Jadi kayak cewek-cewek yang main bola rebut bola satu Iya, gitu, kayak rebut ayam bola. gitu. Ayam, Iya, ayam, lari gitu semua ya. pokoknya di mana ada bola di situ orang-orang ngumpul kayak gitu aku dulu. Oke, terus setelah masuk Setelah masuk aku tuh kayak baru bener-bener lumayan bisa lah ya, maksudnya bisa passing, bisa dribble, shooting gitu tuh kayak setengah tahunan lah, lumayan Setengah lama. tahun? Setengah tahun. Kan karena aku seminggu 2 kali latihan ekskul di sekolah kan, terus setengah tahun baru yang kayak bisa doang gitu, bukan yang bagus atau gimana, cuma sekedar bisa aja. Tapi mainnya ya kadang masih kayak ayam kalau aku sih gitu. tapi seneng. Maksudnya gini, selama setengah tahun kan kadang kan cewek gini, kalau main basket aja kan kadang cewek tuh ada yang dribble di pukul-pukul gitu kan. Nah kalau futsal kan lebih susah ya harusnya. Nah setelah mendalami selama 6 bulan, rasanya aku boset nih atau malah seneng ya? Seneng kalau aku sih seneng. Seneng ya? Iya. Kenapa? Gak tahu, gak ada alasan, seneng aja gitu karena kayak apa ya, kayak keluar keringat juga kan. Terus sebenarnya bikin aku seneng juga lingkungannya dulu, kayak kakak kelasnya juga suportif banget gitu. Jadi kayak ya enak aja gitu, walaupun misalkan nggak bisa tapi setelah itu ngumpul kan jadi bawaannya seneng kan kalau misalkan emang ada yang suportif gitu. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa lama? Dari awal yang nggak bisa banget sampai sekarang itu? Aku 2015 tuh SMA 1, berarti 6 tahun. 6 tahun, dan sekarang sudah bisa sejauh apa? Udah bisa nendang kayak Subasa kan? Aduh, enggak, jangan ekspektasi tinggi gitu. Maksudnya ya bisa main, enggak yang kayak dulu gitu, enggak. Maksudnya ya lebih bagus dari dulu lah, tapi ya bukan yang jago banget juga enggak gitu. Bukan yang kayak pemain pro atau gimana gitu. Oke, kalau kamu, Aura gimana? Aku pasti nggak bisa, awalnya pasti nggak bisa. Cuma emang kalau aku kan mungkin lebih lama dari SMP juga aku udah mulai masuk klub kan. Jadi di luar dari sekolah, jadi latihannya juga lebih banyak. Di sekolah sudah ada klubnya? Enggak, di luar. Di luar? Sekolah. Oke. Sejak kapan tuh berarti ikut klub? Sejak kelas SMP. SMP? Kelas 3. Berarti basicnya udah bisa main? Udah bisa, kalau basicnya udah bisa, kayak passing gitu udah bisa. Cuma yang sisa-sisanya lah kayak misalkan cara gocek atau segala macam masih. Pak, kalian ini dari ekskul itu sekarang udah bisa di tim apa? Sudah bisa sejauh apa? Siapa yang jawab? Ekskul apa? Ekskul bisnis. Ekskul binus atau ekskul sekolah? Yang sekarang jalanin ekskul apa? UKM. UKM di Binus Binus, kan? Ya udah, yang dari sekarang aja. Emang punya target sih tadinya, cuma kan kepotong sama pandemi. Jadi belum ada. Sejauh ini udah
udah sampai mana kalau di ekskul itu? Nah, kalau kebetulan BINUS ya, BINUS ini kan kebetulan kita berdua di BINUS Alsut nih. Nah, BINUS Alsut itu sempat vakum beberapa tahun gitu sebelum aku masuk. Nah, setelah aku masuk 1 tahun, aku juga jadi tahun pertama aku nggak terlalu ngikutin karena juga nggak ada pemain, nggak ada pokoknya kayak mainnya sama cowok-cowok. Aku mikir ya udahlah. Nah, begitu angkatan Aura masuk, aku baru mulai aktif lagi nih. Nah, Aura masuk 1 tahun corona, jadi kayak belum dapat apa-apa sebenarnya dari di UKM kita sendiri ya, di Alsut sendiri. Tapi sebelumnya aku juga sempat ikut BINUS Kemanggisan, sempat ikut turnamen juga. Tapi ya kepotong masih kepotong karena corona gitu. Jadi ya anggapannya belum mencapai sesuatu gitu. Jadi sebenarnya di UKM yang sekarang ini ya, maksudnya belum ada sesuatu yang kalau di luar itu mungkin kalian berdua punya prestasi yang di luar UKM BINUS yang tentang futsal atau bola? Enggak sih, aku sih setelah abis, kalau aku setelah SMA aku nggak ikut apa-apa lagi. Ya udah, maksudnya cuma di kuliah terus main iseng-iseng aja, bukan ikut turnamen, ikut klub gitu, emang nggak ada arah buat kesana sih. Kalau Aku ada Aura sama apa? klub luar itu aku pernah Liga Nusantara Banten. kayak lebih expert nih ya, kalau Aura kayak lebih expert ya. Iya. Terus sama Porprov. Tapi itu dapetnya dari apa kan? Perak Porprov Banten. Ikutnya sama Tangsel, aku waktu itu ngokil di Tangsel. Berarti udah ikut udah atlet ya? Atau gimana kalau udah kayak gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Oke, ini tadi kayaknya Aura nih agak sedikit nengok ke belakang nih. Oke. Kayak gue mau tahu ada siapa sih di belakang. Aura boleh dong? Mas. Itu siapa ya? Belakang siapa ya? Pelatih kita Oke. di BINUS. Pelatih di BINUS ya. Iya. Boleh nanti kita wawancara sedikit-sedikit ya. Boleh Boleh banget. banget ya. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini kita ada ngobrol-ngobrol sedikit sama pelatih ya tentang gimana sih futsal wanita di zaman sekarang, apakah berpotensi atau bisa berkembang atau mungkin hanya sekedar ekskul aja. Oke, tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke Troopers, balik lagi bareng gua dengan cewek-cewek cantik ini yang hobi futsal sama bola. Dan tadi kita sedikit bahas masalah Pak Pelatih ya. Ada pelatih tadi ya di kampus ya. Iya. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit aja sama pelatih, dikit aja ya, paling berapa sih, 5 detik ya. ini di luar skenario kita, cuman di luar dugaan Pak Pelatih hari ini hadir gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sama Pak Pelatih. Boleh dong syarat ke Pak Pelatih. Halo Pak. Halo, Pak siapa namanya Pak? saya Fuad. Pak Fuad ya, oke. Mas Fuad ini pelatih dari UMKM BINUS. UKM. UKM. Harus bahas bisnis ini. UKM futsal di BINUS. Oke. Nah tadi kan gue sedikit bahas masalah mereka nih kan senang sama futsal sama bola gitu ya. Nah sebenarnya kalau di futsal sendiri itu, kalau untuk cewek itu minatnya seperti apa, ya kan? Terus kalau kayak mereka ini sebenarnya prospeknya gimana dan sudah sampai mana sih, maksudnya udah pernah ikut ajang apa atau kejuaraan apa? Boleh dikit Pak? Kalau buat di UKM BINUS dan UKM di semua universitas itu futsal wanita sih udah banyak ya, udah banyak. Terus prospek kedepannya juga yang pertama untuk mereka sendiri, yang pertama sih saya cuma buat mereka jaga kesehatan, terus daripada mereka nongkrong-nongkrong nggak jelas, lebih baik mereka berolahraga. Oke. Terus yang ketiga, rata-rata sekarang pemain-pemain futsal di universitas seluruh Indonesia itu sekarang jadi selebnya tim komunitas sepak bola gitu. Jadi mereka tuh diundang sama tim komunitas jadi gestarnya. Komunitas bola atau futsal? Futsal iya, sepak bola juga iya. Jadi ada dua. Tapi mereka harus bisa main bola atau futsal kan? Oh iya pasti harus. Oh. Jadi nggak hanya sekedar paras Mejeng. cantiknya doang. Iya, iya, kan? iya. Tapi percuma mereka cantik nggak bisa main bola, percuma juga. Oke. Ya udah. Oke. Tadi udah, makasih Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Kalian emang pelatih lucu ya kayaknya.
manajer kita itu. Ya, jadi tadi kata Pak Pelatih katanya mereka ini sering diundang sama komunitas selebriti kayak Celebrity Club. Enggak, bukan Gimana? komunitas football aja gitu, apapun gitu. Apapun, nggak Iya, harus apapun. selebriti. Enggak. Banyak. Boleh ceritain dong awalnya gimana bisa diundang ke sana? Ya, terus di sana ngapain aja dan apa ya? Udah dapat pengalaman apa aja selama ikut komunitas Fun football itu. ya siapa yang mau jawab? Aura dulu. Boleh nanti ganti. Oke. Apa? Awalnya diajak lewat Instagram aja, diajak main bareng. Nah, aku itu pertama kali bola fun football bareng itu sama SM Soccer. Itu tim yang pertama kali ngajak aku. Terus dari SM Soccer itu kan emang sosial media tahu sendiri lah ya dampaknya gimana. Jadi banyak banget tim-tim lain yang ikutan ngajak gitu. Jadi ya udah awalnya dari situ doang diajak. Cuma nggak ada apa-apa langsung di DM. Tahu dari mana? Kalau aja kamu apa Kayaknya ada cuma tahu dari IG deh. story-nya, oh misalnya buka IG kamu, oh ternyata nih dia bisa main bola atau Foto, aku kan di feeds mungkin ada foto-foto yang kalau juara kan suka taruh di feeds foto-foto kayak gitu. Mungkin dia udah ngeklaim wah anak bola nih, anak futsal nih gitu. Jadi diajak main bola. Dan di saat itu pun Oke. aku fokusnya di futsal bukan di bola. Jadi aku baru belajar bola pun di fun football itu. oh berarti di football itu belajar bola yang lapangan besar. Iya. Oke. Aku sempat pernah sih akademi bola gitu. Cuma itu udah lama banget waktu zaman SD. Jauh juga. Oke. Aku nggak pernah ikut. Kayak kalau Natasha gimana? Kalau aku itu awalnya gara-gara baru awal pandemi itu. Aku baru main bola itu awal pandemi kan. Jadi dulu tahun lalu aku ingat banget. Aku main sama anak-anak binus, ada Aura juga. Kita ngundang fotografer. Nah terus foto aku main minsok itu di-post sama di fotografer itu gitu. Dari situ aku diundang sama tim-tim fun football. Fun football pertama aku itu sama Sila Ketiga namanya. Sila Ketiga. Sila Ketiga United itu mereka DM aku. Aku juga awalnya kayak takut kan, aku cewek diajak main. Bener nggak dia ajakannya? Iya, ya kamu tahu gak sih? Soalnya aku ada yang ngajak gue main iya, bola nih. aku takut gitu loh. Terus kan aku tahu juga Aura udah sempat main football duluan kan. Aku juga sempat kontak coach aku yang pelatih tadi. Aku Siapa juga namanya? Bang Fuad. Manajer juga. Iya, aku tanya dia, "Bang, ini gimana?" Aku awal-awal aku panik banget tuh. "Ini gimana? Aku nggak bisa main bola kan soalnya aku sama kayak orang aku basicnya di futsal gitu. Jadi kayak mainnya gimana, Bang? Kan dari kontrol aja udah beda gitu. Lapangannya gede banget. Nafasnya gimana ini itu gitu kan pasti beda semua kan. Gimana?" Terus si Bang Fuad bilang, "Ya udah, coba aja dulu," dia bilang kayak gitu. Jadi aku ya sama kayak orang learning by doing. Jadi baru main bola ya ketika ada fun football aja gitu, nggak pernah yang ikut latihan di lapangan gitu. Kalau futsal kan aku mungkin ada latihan ya sama ekskul. Kalau ini tuh nggak sama sekali. Tapi di sana mereka tujuannya ngundang kalian nih, maksudnya ada tujuan apa, promo kah atau misalnya ada sesuatu yang mau dikasih tahu ke masyarakat, oh cewek juga sebenarnya bisa main bola atau gimana? Sebenarnya kalau yang aku lihat sih tergantung timnya ya, tergantung timnya masing-masing, karena ada juga tim yang emang ngundang gestar buat naikin gitu ya kan, ada kayak naikin timnya ngundang gestar yang followersnya banyak gitu misalnya, tapi ada juga yang kayak fun football, bener-bener fun komunitas sendiri, kayak teman-teman sendiri nih, misalnya kayak kakak gitu ya, punya teman-teman, ya udah gue ajak aja gitu, nggak, maksudnya yang bukan yang ngambil untung gitu juga ada, jadi kayak ya udah iseng aja ngajak kita main sebenarnya kayak gitu ada. Lagi hitsnya Iya, Tapi ini komersil atau enggak? ada yang komersil, ada juga yang gitu. enggak. Oke, ini menarik nih soalnya aku baru denger nih, maksudnya ini ternyata apa ya, Instagram ini bisa dibuat media sosial ini bisa untuk promo macam-macam. Jadi untuk tim bola juga sekarang ternyata mungkin mereka nggak tahu promonya jualan apa kan, untuk naikin namanya. Berarti salah satu caranya adalah mengundang teman-teman dari pemain futsal yang cewek-cewek yang mungkin melihat mereka menarik gitu ya. Dan itu mungkin efeknya nanti bisa jadi nama tim mereka naik gitu. Bisa jadi kan, karena kalau dari aku ya, kalau aku kan kadang main football atau main futsal itu aku biasa bawa beberapa teman aku gitu, cowok, biasa aku ajak teman-teman aku cowok kan. Kan dari itu juga dia dapat kayak
misalnya di foto dia post di story kan lama-lama nyebar kan kayak oh gue post ini oh jadi tahu nih ada tim ini terus temennya yang lain lihat jadi kayak nyebar aja gitu jadi terus tim itu jadi ditahu sama orang jadi diketahuin sama orang-orang lain kan jadi kayak sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Terus kalau masalah komersil nih ke kamu nih maksudnya sejauh apa maksudnya gini apa kalau misalnya nih ngajak kalian apa misalnya aku mau ngajak kamu dong misalnya ada budgetnya sekian loh ini sorry ya tapi ini kayaknya lumayan info buat troopers nih ya maksudnya dunia yang lain gitu karena kan kita lihat cewek-cewek kan mungkin komersilnya tuh iklannya apa sih endorse kosmetik ya kan terus endorse baju gitu kan terus mungkin endorse hal-hal yang berbau mungkin kayak traveling atau apalah gitu skincare nah ini futsal ini ternyata bisa juga gitu kan biasanya gimana kalau misalnya ada yang DM kamu nih gitu yang ini yang berbau komersil ya apakah ada budget tertentu atau memang ada sponsornya dari mereka biasanya gimana? Aku ditanya sih misalkan Kak mau ajak main di sini nanti nyebutin lapangan untuk fee-nya berapa biasanya mereka nanya kayak gitu untuk fee-nya berapa ya Kak kalau ngajak kakak gitu sih jadi sebelum aku kayak ini untuk biasanya sih kalau misalkan untuk lokasi yang jauh aku kalau misalkan dia nggak nanya itu aku yang nanya duluan untuk transport gimana ya Kak gitu kan biasanya kan ada yang dijemput gitu kan ada yang ketemuan gimana aku biasanya nanya itu tergantung tempatnya di mana gitu kan nanti lokasinya apa kalau seandainya jauh mungkin nanti ada pertimbangan fee-nya sewajarnya berapa nih ya gitu ya tapi lebih sering ditanya duluan sih fee-nya untuk ngajak kakak berapa oke ini menarik ya jadi gue sendiri baru tahu kalau ternyata di futsal wanita ini bisa ada sedikit celah bisnis ya setelah ini gue akan bahas ke masalah bisnis di futsal wanita tetap di Duda. Oke troopers, balik lagi sama gue bareng Natasha dan Aura ya. Oke, tadi kita bahas sedikit bisnis di celah bisnis di futsal wanita gitu ya. Lanjutin lagi ya, tadi kayaknya gue lumayan kepo nih gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi tadi kan kita bahas masalah DM nih kalau ada yang mau ajak main gitu kan prosedurnya kan mungkin DM terus tanya harga gitu kan tergantung tempatnya sama lokasi timnya sama transportnya berapa sih gitu kan nah oke sekarang kalau yang kalian pernah alamin nah ini selain fee kalian dapat apa di misalnya diajak sama tim lain nih misalnya udah deal nih fee-nya sekian gitu berapa sih fee-nya? 1 juta, 2 juta? Enggak sampai. Oh, nggak sampai? Ya, kalau aku sih mentok. Oke. Jam? Enggak. Ya sekali main aja gitu. Gue di cewek aja kalau enggak. Sekali main gitu, misalkan 2 jam ya segitu gitu. Oke, kalau Aura? Aku pernah sampai tapi mainnya di luar kota, di Jogja. Itu udah all in? Enggak, belum. Oh, belum Transport kayak ditanya sih maunya naik kereta atau naik pesawat terus mau dikasih pilihan hotelnya mau di mana gitu. Itu di luar penginapan ya? Itu cuma untuk jadian akunya doang. Lu pakai wig aja kali ya? Biasanya nginep kan karena kalau gitu. Bisa main bola ya kan pakai wig terus tinggal pasang ini kan. Itu badan gue nggak ini sih, badan gue nggak cewek banget. Berarti itu di luar sama penginapan. Kayak cuma buat juga kitanya itu buat doang. aku aja. Iya, uang jajan lah anggapannya. Iya. Sesering apa intensitasnya? Untuk apa namanya? Apakah sebulan itu berapa kali atau misalnya ya sesekali aja? Tergantung sih. Tergantung. Kadang ada yang kayak kemarin-kemarin tuh juga lagi sering-seringnya, cuma kalau sekarang kan aku pas kebetulan magang jadi agak padat, cuma bisa Sabtu Minggu gitu kan, jadi aku pilih-pilih. Nah kalau misalkan sebelum-sebelum itu ya bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu ya bisa. Jadi tergantung timnya juga. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Oke, lumayan juga ya. Kalau Aura gimana? Aku sebelum masuk kuliah itu hampir setiap hari dia mah. Setiap hari? Iya, hampir. Wow. Coy. Wih, setiap hari lah yang bola tuh.
kali 7 udah berapa? Aura malah kalau main sehari juga nggak cuma sekali. Iya, jadi kayak pagi sehari main, iya pagi sore. siangnya ada, malamnya Iya, ada gitu. Dia mah Jadi gila-gilaan sehari dia. juga bisa 3 kali. Itu semua fan club itu, Iya. ajakan semua. Iya. Hidup untuk bola kalau Aura mah. Iya juga. Sekarang enggak sih, lagi fokus latihan soalnya kan workshop nanti mau mulai kan. Oke, berarti selain kalian ini ada endorse lain nggak dari klub atau dari apa Ada sempat produk lain gitu? sempat Biasanya ada apa? jersey. Jersey, Ada juga oke. kayak kalau aku di luar futsal gitu juga sempat ada lah yang nawarin tapi kayak mungkin nggak pas gitu kali ya. Ada kayak beauty gitu. Ada mungkin dia mau fashion cewek gitu tapi mungkin karena dia lihat fits aku kok kayaknya bola banget nih kayak nggak masuk gitu kali ya. Ya ada juga yang kayak gitu. Ya makeup jangan pakai baju bola juga. Iya, enggak makanya. Ya kan tergantung orangnya, orang Oke, sananya. itu kalau kamu pernah selain apa? Sepatu, baju gitu-gitu pasti ada sih. Aku juga kemarin baru ditawarin jadi BA-nya brand. Iya, cuma masih lagi diomongin. Soalnya aku kan belum masuk manajemen sih, masih Sendiri. menuju lah gitu. Cia. Oke. Terus ditanyain kemarin ada jadiin kamu BA mau nggak gitu. Tapi aku masih ngomongin soal masalah kontraknya. Itu untuk sepatu aja atau semua? Makanya di kontrak itu dijelasin sih mau satu set biasa. Oke. Tapi tetap untuk endorse-nya berhubungan sama olahraga ya. Untuk Pasti yang banyaknya itu. di luar itu belum pernah. Enggak sih, tapi dikirim juga skincare gitu. Iya, ada Oh juga gitu. Iya. Oh, Sepatu juga bukan sepatu buat bola, aku sepatu jalan. lumayan ini ya. Lumayan maksudnya di luar olahraga itu sebenarnya di lain itu ada sisi komersil yang lumayan menjanjikan ya. Iya. Dan sejauh ini menurut kamu kalau nanti nih ke depannya gitu, kamu kan sekarang semester 4 jurusan Manajemen. manajemen, kalau kamu Komunikasi. komunikasi. Oke, jadi Nggak nyambung. emang kita sama hidupnya nggak nyambung. Abang-abangnya juga hidupnya semua nggak nyambung. Aku juga hidupnya nggak nyambung. Kuliahnya apa, kerjanya apa, kita semua nggak nyambung. Tuh, nah berarti kalau nanti seandainya ke depannya kamu lulus kuliah, kamu tetap mau fokus di sport dengan berbagai macam bisnisnya yang kamu udah jalanin, atau mau ada sesuatu yang lain? Kalau Aura gimana? Aku mau ada sesuatu yang lain. Karena ini tuh nggak bisa sampai nanti. Bola ini juga nggak bisa menjamin hidup aku untuk kedepannya. Oke, kalau Natasha? Sama, aku kayak cuma jadi sampingan aja lah gitu, nggak bisa dijadiin kayak pekerjaan utama gitu, kecuali atlet kan mungkin emang dia kerjanya ya main terus gitu ya. Kalau aku cuma jadi sampingan aja lah, jangan dijadiin yang awal banget gitu. Oke, plus minusnya apa sih kalau cewek main futsal? Siapa tuh terus di rumah nih cewek-cewek yang sekolah Plus atau minusnya apa? kuliah yang pernah kalian alamin gitu kan kadang kalau UKM di kampus kan yang cewek-cewek paling apa sih ya, nggak ada yang, aku udah lama nggak kuliah ya jadi nggak tahu UKM itu apa aja gitu ya. Siapa tahu ini kan kadang-kadang UKM futsal itu kan nggak dilirik sama apa namanya cewek-cewek kan, apalagi mungkin cewek cantik-cantik kayak kalian ini kan kayaknya main futsal kotor gitu kan, terus kakiku keseleo gitu kan, ntar encok lah atau apalah, ntar lagi apa nendang kena betis lah, kena kaki lah, ya kan banyak memar-memar lah atau badan pada sakit gitu kan. Maksudnya apa sih hal yang menarik dari futsal atau apa yang bisa kalian share sama troopers di rumah? Siapa tahu abis ini banyak yang DM kamu di sini nanti, Kak aku mau dong ikut ekskul futsal, gimana sih gitu. Promosi minus ya. Apa? Ayo siapa lo, Natasha, kira-kira apa yang menarik supaya? Kalau aku sih yang pasti pertama kan karena olahraga gitu, sehat ya kan. Terus kedua jadi punya banyak temen gitu. Biasa terus kalau aku dari dulu sih dari SMA ya, aku lebih dekat sama anak-anak futsal gitu. Jadi sama tim aku gitu. Lebih dekat daripada kayak teman-teman di kelas gitu. Karena kan kita punya anggapannya punya kayak komunitas sendiri ya kalau kayak gitu. Jadi lebih solid aja sih kalau aku. Kalau Aura? Aku minusnya aja kali ya. Ya boleh. Cedera sih. Ya, Pernah? pernah. Sering. Iya, Oke. ankle gitu. Plusnya apa? Jangan minusnya ntar takut. Pengalaman sih pasti pengalaman. Kan banyak untungnya juga. Untungnya? Kayak yang tadi. Kayak yang tadi ya. Ya.
Terus jadi banyak koneksi orang sekolah lain gitu kan. Kayak sekarang juga kita ke fun football kan pasti koneksinya mana-mana gitu kan. Gak cuma di komunitas itu, ternyata di komunitas itu misalnya ada yang kerja di sini gitu kan. Jadi ya channel gitu. Oke, jadi ini sebenarnya nggak sebatas masalah senang olahraga ya, tapi ada tujuan mungkin networkingnya gitu kan, terus mungkin banyak temennya. Nah, terus kalau yang gue tahu nih ya, biasanya kalau salah satu hobi itu bisa ngubah karakter kita nih. Misalnya, kayak gue kan lu orangnya lumayan introvert, tapi gue banyak jalanin hobi-hobi yang orang-orang ekstrovert, akhirnya pelan-pelan gue bisa ngubah diri sedikit-sedikit gitu. Nah ini kalau untuk di futsal, nah ini kan agak jarang nih untuk cewek. Nah ini kalau kalian yang udah rasain semenjak kalian ikut futsal, ada nggak sih perubahan karakter dari kalian yang signifikan lah gitu, yang misalnya aku dulu manja pas ikut futsal karena sering kena tendang segala macem, aku jadi kuat gitu. Ada. Coba Natasha. Kalau aku dulu, aku tuh orangnya apa ya? Kayak aku kan pernah ankle dulu. Itu ankle pertama. Cedera pertama aku tuh ankle. Ya untungnya sampai sekarang sih nggak pernah cedera, jangan sampai ya, amit-amit. Cedera pertama aku. Cedera banyak yang ngobat. Nggak, ankle itu cedera pertama aku. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya sakit gitu kayak aduh sakit, ngeluh gitu loh. Iya. Namanya juga cewek kan, tapi karena di minggu itu aku lagi sering banyak turnamen di sekolah-sekolah lain. Mami papi aku kan kalau tahu aku ankle dimarahin. Gak boleh main. Gak boleh main gitu kan. Jadi aku sosok kuat gitu, kayak enggak apa-apa, ini mah cuma bengkak. Dulu tuh bengkak parah banget Kak, soalnya sampai ungu kaki aku ingat banget. Terus aku tuh sampai beli ankle support gitu aku paksa buat jalan kan. Padahal tuh sakitnya minta ampun kan kalau ankle hari pertama lagi. Jadi aku sok-sok kuat aja kayak enggak nih mah nggak apa-apa. Padahal karena besok-besok itu ada turnamen dan pas kebetulan itu tuh kurang orang. Jadi kayak aku mikirnya masa iya sih gue nggak ikutan gitu loh, kayak udah kurang orang masa cuma karena gue cedera kayak gini gitu. Jadi kayak udahlah paksain aja gitu. Jadi aku sok-sok kuat aja. Itu yang bikin berubah sih. Jadi kayak sekarang kalau misalkan ada biru dikit kayak ya udahlah udah biasa gitu. Misalkan kayak kenapa dikit ya udahlah udah biasa. Itu yang ngubah aku sih. Iya, jadi kalau dulu kena sedikit cewek kan ngeluh gitu ya. Kalau ngeluh, sekarang ya. selama belum bengkak gitu ya. Udah. Sama belum kayak dulu gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau hati kena dikit masih nangis. Ya, nangis dong. Aduh, males itu lagi deh. Oke, kalau Aura gimana? Perubahan apa ya? Paling aku cuma bangga aja sih sama aku yang sekarang dari aku yang dulu. Soalnya kan semenjak aku fokus ke itu, aku SMA itu beasiswa 100% kan sekolahnya. Ya sekolah atlet juga sih. Jadi sedikit mengurangi beban keluarga. Kalau untuk karakter dari dulu mungkin karena dari kecil udah ikut klub bola ya. Jadi jiwa tomboynya mungkin udah dari kecil ya udah ada gitu ya. Jadinya nggak terlalu banyak karakter yang berubah ya. Oke. Kalau menurut kalian nih, kalian kan udah berapa lama ikut futsal, ada nggak sih hal-hal yang mau dicapai dari futsal dan harapannya apa? Harapan aja kali ya. Boleh. Kalau aku ya semoga futsal di Indonesia tuh lebih dilihat aja sih, karena fun football sendiri kayak aku ngerasain kadang suka nggak dipandang gitu, walaupun aku jadi guest star tuh kadang kayak nggak dibagi bola kayak gitu ya. Sebenarnya hal simple sih, tapi maksudnya kayak yang kayak gini nggak dibagi bola. maksudnya jadi kayak dipandang sebelah mata aja gitu loh. Jadi harapan aku ya semoga futsalnya lebih berkembang dan lebih dipandang sama orang-orang aja kalau cewek tuh juga bisa gitu loh, nggak cuma cowok. Cowok sama cewek. Oke, kalau kamu? Itu sama, jangan suka ngebeda-bedain cowok sama cewek, karena cewek juga bisa kayak cowok. Yes. Terus kalau untuk prestasi yang kamu kan udah lumayan banyak ikut turnamen, ada nggak prestasi yang mau kamu? Harapan aku buat diri aku. Iya. Timnas. Oke. Targetnya timnas. Sekarang udah sampai sejauh apa? Ya belum, cuma kan berawalnya dari Lindos, tapi jangan diceritain ya bang. Manajer udah cukup kok. Mau lagi pak? Enggak. Oke, berarti mau timnas. Oke, kenapa mau timnas? Maksudnya adakah pembuktian diri atau mungkin ada satu apa ya? Kayak pengen ngeluapin sesuatu nih, mungkin dulunya mungkin gue diremehin sama orang, gue pengen buktiin di satu hal ini gitu, atau mungkin gue ada cita-cita dari orang yang nggak bisa capai, sekarang gue jalanin
gue mau coba capai untuk nebus impian orang yang nggak bisa jalani. Kalau kamu kan nih kayaknya udah lumayan jalan ini, udah lumayan serius nih sampai mau timnas itu ya. Itu ada nggak terbesit ke situ atau memang dari kecil tuh pengen jadi pemain futsal atau pemain aku bola? pengen buktiin ke orang tua aja sih, soalnya kan papa mama sempat nggak setuju aku di dunia ini. Oke. Ya ini menarik nih. jadi Terus. maksudnya sempat dibilang udahlah paling cewek gitu doang gitu, nggak bakal, soalnya kan sering cedera juga, jadi was-wasnya juga di situ. Jadi ya pengen nunjukin ke orang tua aja kalau aku bisa. Tapi sekarang orang tua udah setuju. 11-12 12 ya. Oke. kadang setuju kadang enggak. Jadi om sama tante kalau nanti nah ini anaknya mau buktiin sama om tante kalau ternyata cewek itu bisa, anaknya nih bisa buktiin kalau ikut futsal itu nggak main-main ya, bisa ada prestasinya gitu ya. Oke Troopers, abis ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi masalah futsal. Kalian suka bola juga nggak sih? Pengetahuan tentang bola kalian Minim kalau aku. minim? Kamu belum? Gak suka nonton Gitu lah, kita lihat aja nanti. Oke, abis ini kita mau coba ada sedikit games untuk kita tanya-tanya masalah pengetahuan bola mereka ya. Jadi jangan kemana, tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke, Natasha sama Aura tadi udah ngobrol-ngobrol masalah futsal. Nah sekarang gue mau tantang mereka untuk main games di pertanyaan sedikit tentang bola ya. Kita mau tahu nih pengetahuan mereka sampai mana sih tentang bola. 3 pertanyaan dari gue akan dapat 1 souvenir dari After Class Troops gitu ya. Nanti souvenirnya bisa berguna untuk olahraga mereka tentunya gitu ya. Oke, pertanyaan rebutan aja ya. Ini gampang kok, seputar nomor punggung. Aduh, Nomor punggung ya. Oke, pertama berapa nomor punggung? Yang tahu duluan angkat tangan aja ya. Nah, gitu aja. Atau ada belnya? Gak ada, gini aja. Berapa nomor punggung Cristiano Ronaldo? Oke, Natasha. 7. Oke, benar. Nah, 1 Natasha. manual ya. Manual. Terus yang kedua, berapa nomor punggung Alvaro Morata? Atau nggak Alvaro Morata? Itu siapa aja yang tahu ya. Oh, gue tahu deh. Berapa nomor punggung Tsubasa? Gak nonton. Ganti pertanyaan. Oke, ganti pertanyaan ya kalau gitu ya. Oke, setelah di MU, di mana Ronaldo bermain? Oke, Natasha. Madrid gak? Oke, udah Natasha 2. Real Madrid. Nggak yakin tadi. Nah, satu lagi ya. Yang terakhir, kamu suka klub bola apa? By the way. Nggak ada. Kamu? Klub mana luar? Iya. MU sih. MU ya? Oke. Tapi nggak tahu. Ya paling ini MU sih paling Iya. bisa di ini. Udah itu seputar MU ya. Siapa nama pelatih yang bisa bawa MU meraih banyak juara? Ferguson. Oke. Buat baru mau jawab. Oke, udah Natasha 3, Aura 0. Oke ya, berarti Natasha yang menang. Ye. Boleh kakak, ini hadiahnya dipersembahkan oleh After Class Troops. Ini ya, boleh lihat. Ini apa sih kok seperti apa ya? Tas ini, nah ini isinya mungkin bisa digunakan nanti buat taruh sepatu ya, atau baju atau apapun ya. Oke, Thank you. Oke, dan Aura sebagai juara kedua juga dapat kok. Gak usah ada kuis dong lagi. Nggak usah dapat. Oke. Ya, tadi kita udah bahas sedikit masalah pengetahuan tentang sepak bola. Ya, lumayan lah ya. Walaupun cuma masalah tentang MU dan Ronaldo. Karena kan zaman sekarang
cewek itu cuma tahu pemain bola bukan yang jago tapi yang ganteng gitu Iya. sih. Benar. Bener ya? Ya, jujur aja ya. Oke, sekarang gue mau tanya hal di luar futsal ya. Jadi tadi kita udah lumayan banyak bahas masalah futsal. Tetap aja mereka ini kan seorang wanita gitu ya, yang dimana mungkin mereka punya impian lain di luar futsal. Yang tadi kita udah tanya nih ke mereka berdua, Narasi sama Aura kan. Tadi gue tanya mereka mau di sini terus atau ada impian lain. Mereka jawab ada impian lain. Oke, sekarang kita tanya di Natasha. Nanti kedepannya setelah futsal ini berjalan atau mungkin sambil berjalan ya, kamu kan juga kuliah tadi di jurusan apa? Komunikasi. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen kamu raih di luar futsal ini? Boleh dong di Cita-cita aja gitu kan cerita ya. boleh. Ini di luar futsal ya, karena kan kita mau tahu nih apa sih sebenarnya yang mau oleh cewek-cewek perkasa ini sih ya, cewek perkasa. Kalau aku tuh dulu waktu kecil pengennya jadi artis. Wah, kenapa? Nggak tahu, aku kayaknya enak aja gitu jadi artis dulu ya. Iya, Kalau iya, iya. ya sekarang juga mikir kayaknya enak ya jadi artis, cuma kayak ya ada beberapa pertimbangan kayak nggak enak ya, kayak privasinya nggak ada gitu-gitu. Tapi sampai sekarang sih masih pengen jadi artis sebenarnya. Oke. Udah jadi selebgram. Mana ada selebgram. Oke, sekarang kamu udah kan mau jadi artis, udah ada step-step apa udah pernah mungkin misalnya ikut manajemen artis atau misalnya... Enggak, kan masih art manajemen. Kemarin aku sempat ada job jadi stuntman gitu. Stuntman? Stuntman-nya tapi main bola Oh, oke, juga. oke. Jadi body double-nya gitu ada, tapi filmnya belum tayang, jadi aku nggak bisa sebut. Terus sempat juga ada yang kayak tawarin mau nggak ikut-ikut iklan gitu atau kayak film gitu. Aku bilang ya boleh aja, aku bilang gitu, cuma belum dikontak lagi. Itu baru minggu lalu sih diomongin. Oke, kalau Aura sendiri gimana? Di luar futsal ini apa sih yang pengen kamu capai? Aku cita-citanya mau wanita karir, nggak ada cita-cita lain yang menjadi wanita karir. Oke. Soalnya kan aku dari sekarang juga udah mulai jualan kan. Mhm. Ya, cita-cita. Oke, jadi maunya bisnis atau Iya. kerja di kantor? Bisnis sendiri. Bisnis sendiri, oke. Sekarang bisnisnya apa? Yang udah dijalani bidang apa? Thrift. Thrifting. Thrift shop. Thrift shop? Oke, jadi kalau untuk Aura tuh kan punya online shop ya. Boleh dong kamu promoin Instagram kamu. Jadi gini, Instagram Aura ini atau Natasha nanti siapa tahu ada yang mau endorse di bidang futsal atau bola atau mau ngajak dari fan club, boleh di share dong dari Aura, boleh Instagram pribadi sama Instagram online shopnya. Kalau Instagram aku sendiri itu @aurasi. A-nya itu ada 3, terus underscore. Pokoknya Aura aja udah keluar kok. Bede, kan selebgram susah. Terus kalau Oke. untuk thrift shopnya itu @thriftbyaurasi, sama aja nggak susah. Ntar ada kok di bawah Iya, nama lihat di Instagramnya, sini. ntar ada di bawah ya. Oke, kalau Natasha sendiri Kalau aku Elizabeth Natas double S. itu pribadi. Udah itu Oke, aja. Natasha. Nggak ada untuk bisnis Nggak lain, ada. nggak ada. Ya jangan dong. Gak apa-apa, nanti bisnis ke kita. Nggak tahu mau promo kan. Oke, itu sisi lain untuk cita-cita ya. Nah, sekarang di luar futsal gitu ya, ada hobi lain nggak sih yang kalian mau jalanin? Maksudnya ini kan yang udah bertahun-tahun dijalanin kan gitu. Ada hobi lain nggak yang mau kamu jalanin selain futsal yang belum tercapai? Nggak ada sih kalau aku. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu? Aku traveling. Traveling. Oke, kenapa hobi traveling? Aku suka hal-hal baru aja. Jadi emang sekarang masih ini sih, suka kalau misalkan emang ada libur suka jalan gitu. Emang hobi aja. Oke. Tapi sekarang kamu kuliah kan sambil kerja atau enggak? Oh enggak ya? Itu jualan. Jualan itu aja ya? Oke, lumayan ya kalau buat jajan. Gitu tahu. Oke, ini sedikit yang agak sensitif. Gue mau ngomongin masalah apa ya? Mungkin cowok kali ya. Boleh ya Pak ya? Ini gini, ini kan kalau
masalah futsal ini kan kayak cowok-cowok walaupun cewek-cewek futsalnya cewek-cewek yang strong gitu ya. Nah, sejauh ini banyak nggak sih maksudnya kalian bersinggungan sama maksudnya yang dekat sama kan orang-orang dari olahraga juga kah atau mungkin aduh enggak deh aku segan deh gitu itu gimana? Kalau aku sih kebetulan dari SMA deketnya mana Pak futsal juga. Oke, berarti emang seneng sama yang Iya. sporty ya. Kalau Iya. Aura sama ya? Masa hobi. Oke, kayaknya cowok-cowok sporty tuh ada itu sendiri gitu, six pack gitu, nggak harus six pack Iya ya. nggak tahu sih kan kita nggak pernah lihat badan iya. ya. Aduh, makin ngaco. Oke, kita seru banget hari ini ya untuk obrolan sama cewek-cewek cantik cuman punya hobi yang lumayan di luar dari hobi yang umum. Kalian ada nggak sih sedikit motivasi atau pesan-pesan untuk troopers di rumah? Ini kan kita temanya proud to be different gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi berbeda gitu ya. Nah, kalian punya nggak satu yang mau disampaikan ke troopers? Gua berbeda tapi kalian jangan takut loh gitu. Kalau aku dulu Sampaikan. ya kalau aku sih ya udah kalian ikutin aja apa yang kalian mau, jangan malu sama diri kalian sendiri, buktiin aja kalau gua tuh kayak gini, jangan peduli kata orang lain sih, kan mulut orang tuh banyak, tangannya cuma dua, tutup kuping aja gitu. Oke, jadi lebih cuek lah ya Iya, sama cuek apa yang aja. orang bilang ya. Yang Oke. penting happy gitu, dan selama itu gak yang untuk merusak hidup kalian ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau Aura sendiri? Kalau aku percaya diri aja sama apa yang kalian suka, karena kan yang jalanin juga kalian, bukan orang lain. Karena yang paling bikin kita senang itu adalah hobi yang dibayar. Oke, jadi bikin adalah hobi yang dibayar. Iya. Ya. Oke, jadi mungkin kali ini sampai situ dulu aja ya pembahasan kita. Nanti lain waktu, gue masih kepo sama kalian berdua nih. Nanti lain waktu kalau ada episode lain, kita undang lagi di sini mau ya? Mau dong. Oke, thank you ya Natasha sama Aura Thank you. waktunya hari ini udah mau diundang di acara gua. Oke, jadi troopers untuk jadi berbeda, kalian nggak perlu takut. Tadi seperti Natasha dan Aura bilang, yang penting kalian happy dan kalian percaya diri karena hobi apapun yang kalian lakukan, yang penting kalian senang menjalaninya gitu ya. Betul ya. Oke, kalau gitu thank you udah mau nonton episode gua kali ini. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan tetap nonton episode yang lainnya. Akhir kata, gua Anantera. Cheers! Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di duda duduk bareng Dana